sempurna. Nilainya 100 mah. Balik ke sini dan bantu bisnis keluarga ini. Mohon cari dia terus. Hello guys, poster resmi Asmara Gen Z New Era yang dipenuhi para remaja, pemain lama ditambah juga 11 karakter baru terlihat sangat padat sampai membentuk seperti gunung manusia. Di barisan paling depan, wajahnya Mohan jelas menjadi pusat perhatian. Posisinya seolah menegaskan bahwa perjalanan Arya Mohan Alferik sebagai pewaris keluarga akan menjadi poros utama cerita. Karena emangnya setelah resmi menerima warisannya, alurnya Mohan akan terus melakukan banyak gebrakan untuk mengubah aturan lama di rumah itu yang selama ini masih dipengaruhi bayang-bayang Dominic Casarius. Yang menarik, tepat di belakang wajah Mohan justru berdiri karakter yang memerankan Kenneth Starling, seolah perannya akan jadi sepenting Harry Vaughan. Apakah ini petunjuk nantinya Ken yang akan jadi pasangan Rose Serafina? Sementara itu posisi ex-Lucian Casarius malah berada di paling ujung, seakan gak terlalu menonjol, atau mungkin ini sengaja supaya alurnya gak mudah ditebak. Namun yang agak lebih membingungkan justru terlihat di barisan belakang untuk para cewek-cewek, di mana Raisa dan Giselle justru ditempatkan tepat di tengah, seolah-olah mereka kesannya ya jauh lebih penting dari sosok pemeran Akila dan Rose. Atau jangan-jangan admin yang menyusun poster memang hanya mengutamakan estetika atau penampilan aja tanpa mempertimbangkan alur ceritanya. Oke guys, kita bahas alurnya. Jadi siang itu baik Daniel, Zendiara, Ares, dan Cassandra sudah berkumpul bersama tim pengacara keluarga yang kini dipimpin oleh Dani Terias. Mereka bersiap untuk mendengarkan ulang pembacaan surat wasiat dari peninggalan mendiang Vexel Alferik di hadapan dua pewarisnya, Arya Mohan dan Rose Serafina. Perjalanan Dani Terias sendiri terasa sangat menarik guys. Tadinya Dani hanyalah anggota kecil dalam tim hukum keluarga itu, bahkan nyaris nggak pernah berhubungan langsung dengan keluarga inti Alferik maupun Casarius. Itulah sebabnya Dani sebelumnya sempat nggak mengenali Matthew. Namun setelah jasanya dalam membantu meruntuhkan dinasti Dominic, karirnya melesat hingga dipercaya menjadi pengacara utama keluarga, seolah siap meneruskan jejak mendiang dari papanya Cassandra. Seperti sudah diketahui dalam surat wasiat tersebut, Opa Alferik mewariskan 95% kekayaannya langsung pada dua cucunya, Mohan dan Rose, dengan pembagian yang sama rata, sedangkan sisa 5% untuk istri kedua beserta keluarga bawaannya. Keputusan itu karena sang Opa sadar bahwa Daniel dan Ares tumbuh di bawah didikan Dominic, si ibu tiri yang penuh kebencian, dendam, dan tipu daya. Karena itulah Opa berharap generasi cucunya kelak mampu menghapus luka lama sekaligus mengembalikan kemurnian karakter keluarga Alferik. Pengaturan di wasiat ini seolah Opa Alferik udah bisa meramal masa depan bahwa Mohan dan Rose nantinya akan tumbuh jauh dari kemewahan, merasakan kerasnya kehidupan, lalu mereka akan kembali sebagai pemimpin yang memahami arti perjuangan dan nilai kemanusiaan. Tentu aja dalam surat wasiat juga dituliskan tentang adanya perjodohan antara Excel Casarius dan Rose Serafina, namun ternyata di dalamnya nggak ada satupun kalimat yang menyebutkan bahwa seluruh hak waris milik Rose otomatis akan pindah pada Excel setelah mereka menikah. Selama ini kan para Casarius selalu percaya perjodohan itu akan menjadi jalan pintas untuk menguasai setengah kekuasaan Alferik. Padahal surat wasiat justru nggak memberikan aturan seperti itu. Jadi bisa dibilang Dominic selama bertahun-tahun hanya mengejar ilusi aja. Reaksi Rose menerima isi wasiat dengan sangat tenang karena emang udah siap menghadapi perjodohan tersebut. Jauh dalam hatinya Rose memang udah sejak lama ya menyimpan perasaan yang belum mampu dijelaskan pada Excel. Berbeda dengan Rose nih guys, Mohan langsung menegaskan bahwa mereka siap menjaga seluruh warisan keluarga dengan caranya sendiri. Kalimat sederhana tapi terasa sebagai awal dari perubahan besar. Setelah semua dokumen resmi ditandatangani, maka Ares langsung menunjukkan daftar agenda yang harus segera dijalankan para pewaris baru. Salah satunya adalah kunjungan ke Chandrawinata Group pada minggu berikutnya. Nama perusahaan itu harusnya ya terasa nggak asing karena saat peluncuran PH Patkil sempat terjadi kehebohan sabotase yang membahas perusahaan milik orang tua angkat Akila yang diduga terseret kasus penggelapan dana. Namun untuk sementara waktu ini Mohan sedang fokus menjalankan misi yang jauh lebih sederhana, yaitu Mohan ingin rumah Alferik benar-benar menjadi sebuah rumah, bukan markas yang dipenuhi aturan kaku. Maka Mohan minta pada Papa Ares untuk memindahkan sebagian pelayan dan penjaga ke panti asuhan tempat yang pernah Mohan tinggali sewaktu kecil, karena emang di sana lebih membutuhkan tenaga mereka, sekaligus supaya anak-anak di sana mendapatkan sosok orang dewasa yang mempedulikan mereka. Tentu aja guys, Mohan gak berencana memecat orang, misinya tanpa mengurangi gaji sedikit pun, namun akan jauh lebih baik jika mereka bisa melakukan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat. Selain itu, Mohan masih terus mencoba menerapkan aturan agar pelayan berhenti memanggilnya tuan muda. Mohan hanya ingin dipanggil mas, kakak, abang,
atau Mohan aja. Sayangnya rasa takut para pelayan terhadap aturan lama masih jauh lebih besar daripada keinginan mereka untuk berubah. Dan tantangan terbesarnya justru datang dari Mama Cassandra. Sejak kecil ya, Cassandra dibesarkan dengan disiplin yang sangat tinggi hingga hampir semua kebiasaannya terasa formal dan kaku. Untungnya Ares mengingatkan satu hal penting. Jika Mohan nggak merasa nyaman tinggal di rumah itu, bukan nggak mungkin suatu hari nanti Mohan akan pamitan dan memutuskan hidup bebas di luar sana seperti kehidupannya selama ini. Kalimat itu pun sukses memberikan pencerahan sangat besar guys. Tentu aja Cassandra nggak sanggup membayangkan kehilangan putranya lagi. Maka meskipun perlahan dan terasa canggung, Cassandra mulai belajar mengubah cara bicara dan juga sikapnya mengikuti semua keinginan Mohan. Hasilnya sangat menghangatkan suasana rumah. Kalau dulu ya di masa dinasti Dominic suasana meja makan begitu tegang, maka kali ini diisi canda tawa, apalagi saat Mohan mengajarkan mamanya beberapa kalimat gaul dan santai pada umumnya. Yang lucu, rupanya tim kreatif sinetron ini benar-benar rajin membajak komentar kita. Salah satu harapan yang dulu hanya dianggap candaan akhirnya benar-benar diwujudkan. Bayangin Cassandra yang biasanya selalu tampil anggun dengan gaun mewah, penasaran mengikuti Mohan yang santai berbaring di rerumputan sambil menggigit sebatang rumput. Meskipun rumput itu terasa pahit, Cassandra justru menemukan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bagi Mohan, momen itu malah memunculkan misi baru. Kalau mamanya udah mulai menikmati hidup sepertinya, jadi sekalian aja Mohan akan perlahan mengubah penampilan sang mama sesuai dengan situasi di rumah. Jadi keesokan harinya Mohan dan Rus pergilah ke mall dan pulang-pulang membawa banyak kantong belanja. Namun ternyata di hari itu justru Mohan yang duluan mendapatkan kejutan ketika seluruh pelayan tiba-tiba memanggilnya Mas Mohan. Karena Cassandra yang mengubah aturan itu memerintahkan semua yang bekerja harus mengikuti kemauan Mas Mohan, termasuk merubah panggilannya. Saking senengnya Mohan langsung memberikan mereka uang sogokan karena Mohan mengira itu hasil bujukannya. Yang ada para pelayan justru kebingungan ya menghadapi tingkah pewaris baru yang benar-benar berbeda dari bayangan mereka. Masalahnya nih, uang itu diterima takut dimarahin Nyonya Cassandra, nggak diterima takut diomelin si Mas Tuan Muda. Kemudian Mohan menyerahkan kantong belanja itu ke mamanya dan merayu untuk memakainya. Tentu aja Cassandra terharu karena semua baju itu dipilih langsung oleh putranya. Perubahan tersebut justru ya membuat Cassandra merasa lebih ringan, lebih bebas, lebih bahagia. Apalagi sang suami tercinta nggak mampu menyembunyikan kekagumannya. Sedangkan Mohan sibuk menggoda kedua orang tuanya hingga suasana rumah menjadi semakin hangat dan penuh tawa. Excel bahkan sampai melongok guys melihat tante yang membesarkannya kini tampil begitu berbeda. Di momen ini sudah ada Raisa bersama mereka. Tentu aja ya kedatangannya karena undangan khusus dari tante Cassandra yang emang udah menganggap Raisa sebagai calon menantunya. Ya meskipun guys hubungan Mohan dan Raisa masih belum resmi balikan, namun dipastikan hanya tinggal menunggu waktu sampai Mohan punya kesempatan menagih janji tentang kepastian status hubungan mereka. Beralih ke Excel, sepertinya baru terpikir menghubungin Matthew untuk menyampaikan pesan pada Devon. Ada beberapa pilihan untuk mengisi waktu senggang di kehidupan. Misalnya Devon bisa pulang ke rumah Alferic dan membantu Mohan mengelola beberapa pekerjaan di perusahaan. Atau bisa juga Devon mengelola bisnis pribadi milik Excel yang gak ada kaitan dengan Alferic maupun Casarius. Atau pilihan paling mengejutkan, Devon bisa aja menjadi mahasiswa. Tentu aja dong Matthew sampai heran dengan kemampuan dan pendidikan khusus yang mereka miliki. Gelar kuliah sebenarnya bukan kebutuhan untuk ikut menjalani berbagai bisnis keluarga yang begitu besar. Namun Excel memahami bahwa yang dicari Devon bukan sekedar pekerjaan, melainkan kesempatan menikmati hidup normal, bertemu banyak orang dan mencoba berbagai pengalaman baru. Pas kebetulan banget ya di saat yang sama Devon sedang dengerin curhatan Rama tentang Maria yang sibuk mencari kampus. Untuk sesaat nih guys, ekspresi Devon udah tertarik dan mau tahu rasanya jadi anak kuliahan. Nah bisa dipastikan telepon dari Matthew nanti justru jadi awal perjalanan baru Devon sebagai mahasiswa bersama anak-anak sembilan ilmu lainnya. Kebayangkan kalau mereka semua kumpul lagi di kampus yang sama meskipun beda fakultas, maka Asmara Gengsi Juara menghadirkan babak baru yang jauh lebih segar, kehidupan kampus, persahabatan yang kembali erat, kisah cinta yang semakin rumit, dan konflik lama yang perlahan bangkit dengan tambahan wajah-wajah baru.